Halo semuanya, jadi kira-kira apa sih itu Pencaksilat? Jadi Pencaksilat adalah seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia, di mana hal ini memadukan antara kerohanian, seni, bela diri, dan juga olahraga, di mana bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri sang pelaku. Di mana hal ini dengan melaksanakan menangkis, menyerang, juga mempertahankan dirinya, baik menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Lalu gimana sih sejarahnya? Nah, teman-teman tahu nggak sih gimana sejarah pencaksilat itu? Jadi pencaksilat ini cikal bakalnya sudah ada sejak zaman Praksara, di mana masyarakat Nusantara belajar dari mereka melihat hewan liar seperti harimau, ular, maupun burung dalam bertahan diri. Kemudian mereka mencoba untuk mempraktekkannya sebagai cara mereka untuk membela diri. Bukti-bukti ini bisa dilihat dari relief-relief yang ada di Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Sering berkembang budaya di berbagai daerah, muncul aliran-aliran pencaksilat dengan ciri khas masing-masing. Di Sumatera Barat, ada silat Minangkabau yang terkenal dengan gerakan lincah dan langkah rendah. Jawa Barat melahirkan aliran Cimande yang kuat dalam kuda-kuda dan pukulan. Sementara Betawi memiliki aliran beksi yang cepat, tegas, dan sangat efektif. Teman-teman, tahu nggak sih pada masa penjajahan Belanda dulu, para masyarakat di Nusantara ini belajar bela diri itu di tempat yang tersembunyi. Misalnya mereka berlatih di rumah-rumah maupun di hutan. Hal ini karena para penjajah melihat bahwa latihan bela diri bisa menjadi ancaman bagi para penjajah tersebut. Nah, semenjak Indonesia merdeka, timbullah babak baru bagi pencaksilat ini. Di tahun 1948, berilah IPSI, yaitu Induk Pencaksilat Indonesia. Lalu, pada tahun 1980, berdirilah Persilat, yaitu Persatuan Pencaksilat Antarbangsa, yang bertujuan untuk memperkenalkan pencaksilat ini ke dunia internasional. Pencaksilat akhirnya diakui dunia ketika UNESCO menetapkannya sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2019. Hari ini pencaksilat berkembang dalam 3 bentuk utama: silat tradisi, silat olahraga, dan silat bela diri praktis. Banyak perguruan besar seperti PSHT, Tapak Suci, Pagar Nusa, dan Merpati Putih yang berperan menjaga dan mengembangkan pencaksilat. Seni bela diri ini bukan hanya latihan fisik, tapi juga budaya, filosofi, dan jati diri bangsa Indonesia. Pencaksilat adalah salah satu olahraga yang paling sering mengharumkan nama Indonesia di dunia. Indonesia sering sekali meraih beberapa juara umum di setiap penyelenggaraan. Pada Asian Games 2018, sebagai tuan rumah, Indonesia berhasil menyapu bersih semua medali emas di setiap nomor-nomor yang diikuti oleh atlet kita. Pada SEA Games, juga Indonesia berhasil menjadi lumbung medali. Indonesia berhasil meraih medali emas, medali perak, dan medali perunggu, baik itu di ajang seni dan ajang tanding. Di balik prestasi besar Indonesia di bidang pencaksilat, terdapat beberapa atlet yang berhasil mengharumkan namanya di bidang tersebut. Salah satunya adalah Puspa Arumsari, berhasil memenangkan medali emas di kancah internasional Asian Games tahun 2018 dan juga beberapa gelaran internasional lainnya. Berikutnya ada Wewe Wita, merupakan pesilat kategori tunggal 55 kg yang juga berhasil menemukan medali emas di kompetisi Asian Games. Berikutnya ada Sarat Triamonita, pesilat kategori tunggal 60 kg yang berhasil memenangkan medali emas di kompetisi Asian Games. Indonesia memiliki banyak generasi muda yang berpotensi untuk meneruskan jejak mereka. Salah satunya ada Atifa Fismawati yang berhasil memenangkan medali emas di kompetisi SEA Games tahun 2023. Guys, kalian tahu nggak apa-apa aja teknik-teknik dalam pencaksilat? Sama nih, aku juga nggak tahu. Yuk kita belajar sama-sama. Nah, ini dia teknik-teknik dasar yang harus kalian ketahui. Nah, yang pertama adalah teknik sikap. Nah, ini adalah contoh teknik yang bagus. Tapi inilah contoh teknik yang salah. Jangan ditiru ya guys. Nah, lanjut yang kedua, yaitu teknik kuda-kuda tengah. Nah, yang betul adalah kedua kaki dibuka selebar bahu dan ditekukan. Tangannya juga jangan lupa dikepal. Tetapi ini adalah salah satu contoh yang salah. Jangan ditiru juga ya. Nah, yang ketiga adalah teknik pasang. Nah guys, teknik ini bukan hanya untuk dilakukan untuk bertendang, tetapi juga dilakukan untuk menyerang dan bertahan. Nah, yang keempat adalah pukulan lurus. Nah, guys, kalau kalian seperti ini bisa jadi kesalahan fatal.
Yang benar adalah yang seperti ini. Tangannya dikepal dan juga tangannya lurus untuk memukul. Nah, yang kelima adalah pukulan berlalu. Nah, ini tuh digunakan untuk penyerang lawan. Nah, apalagi ya yang harus kalian ketahui? Yuk, ikut aku. Untuk selanjutnya, apalagi ya yang enak? Tendangan atau tangkisan? Tendangan atau tangkisan? Kayaknya lebih asik yang tendangan. Ayo kita lihat. Nah, yang pertama adalah tendangan lurus. Nah, yang kedua adalah tendangan sabit. Nah, yang terakhir yaitu adalah tendangan samping. Habis itu apa lagi ya? Oh iya, ada tangkisan. Nah, yang pertama adalah tangkisan atas. Nah, yang kedua adalah tangkisan bawah. Nah, itu aja sih teknik-tekniknya. Ayo kita lihat selanjutnya. Kategori tanding adalah pertandingan 1 lawan 1 di mana dua pesilat saling beradu teknik di gelanggang. Dalam kategori ini, pesilat dinilai berdasarkan ketepatan teknik, serangan seperti pukulan dan juga tendangan, kemampuan bertahan melalui tangkisan dan elakan, serta efektivitas melakukan jatuhan terhadap lawan. Selain itu, aspek seperti strategi, penguasaan jarak, dan juga kecepatan dalam mengambil peluang dan juga kontrol emosi juga sangat diperhatikan. Meskipun terlihat seperti pertarungan bebas, tetapi pertandingan ini tetap harus menjunjung tinggi aturan keselamatan dan juga sportivitas. Kategori yang kedua adalah kategori tunggal atau jurus tunggal baku. Nah, kategori tunggal adalah penampilan seorang persilat yang memperagakan rangkaian jurus baku secara mandiri. Persilat wajib menunjukkan teknik tangan kosong, penggunaan senjata yang biasanya adalah golok dan toya, perpindahan kuda-kuda, dan irama gerakan yang serasi. Penilaian difokuskan pada kecepatan jurus, keseimbangan tubuh, tenaga, ketegasan, keindahan gerak, serta ekspresi yang menunjukkan karakter pencaksilat. Walaupun dilakukan tanpa lawan, kategori ini menuntut konsentrasi yang tinggi dan kemampuan menguasai jurus secara detail. Kategori ganda adalah penampilan dua pesilat yang menampilkan simulasi perkelahian terencana. Kedua silat saling menyerang, menangkis, mengunci, menjatuhkan, dan melakukan serangan kombinasi gerakan yang teratur dan juga terkoordinasi. Unsur yang dinilai dalam pertarungan ganda ini adalah kekompakan pasangan, ketepatan teknik, dan juga kreativitasan dalam serangan, bela, dan juga penyerangan. Kreativitas gerak, ritme, dan tingkat kesulitan adegan, walaupun gerakan sebenarnya telah dirancang sebelumnya, sehingga tetap aman dan indah untuk dilihat. Manfaat pencaksilat tidak hanya pada fisik, tetapi juga pada mental. Saat berlatih, kita belajar untuk fokus, disiplin, dan berlatih untuk mengatur emosi, terutama ketika kita menghadapi tekanan di dalam pertandingan. Tidak kalah pentingnya, pencaksilat menanamkan nilai sosial seperti kebersamaan, kerjasama, dan rasa menghargai. Lingkungan latihan yang positif juga membantu membangun rasa percaya diri. Nah, pencaksilat memberikan banyak manfaat untuk tubuh kita melalui gerakan dasar seperti kuda-kuda, pukulan, dan juga tendangan membuat tubuh kita jauh lebih baik. Nah, selain itu, pencaksilat juga melatih otot kaki, lengan, dan core secara menyeluruh sehingga postur tubuh semakin membaik dan juga stamina meningkat. Nah, selain itu juga pencaksilat juga melatih keseimbangan dan juga kelincahan karena beberapa gerakannya itu melatih kecepatan dan juga ketepatan. Nah, dan juga pencaksilat ini membuat tubuh jauh lebih sehat dan koordinasi ada aktivitas-aktivitas sehari-hari lebih meningkat. Nah, jadi teman-teman, kira-kira apa sih yang menjadi buah materi daripada video yang telah kita saksikan pada saat ini? Jadi kesimpulan yang dapat kita petik adalah bahwa ternyata pencaksilat adalah salah satu olahraga yang sangat penting di Indonesia. Itu sudah memberi dampak secara langsung bagi Indonesia ataupun kita sebagai warga masyarakatnya. Bagi Indonesia sendiri, berbagai prestasi yang telah diperoleh oleh atlet-atlet profesional yang berasal dari Indonesia tentunya memberi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia, dan tentunya kita sebagai warga masyarakat mendapatkan kesehatan dan juga hiburan daripada olahraga dan seni dari pencaksilat itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita harus mengembangkan pencaksilat agar semakin terkenal di kancah internasional dan tidak hilang dari peradaban. Mari kita sama-sama menjaga pencaksilat agar semakin dikenal secara baik dengan masyarakat di luar sana. Demikianlah kesimpulan daripada video ini. Terima kasih. Aku tahu kita main